kalian harus tahu nih, setelah 8 tahun nunggu, akhirnya Zootopia 2 rilis juga. Dan jujur, Disney kayak sengaja nyimpan amunisi 8 tahun buat ngebongkar satu fakta penting. Ternyata Zootopia nggak seutopia yang kita kira. Dari trailernya aja kita udah dikasih kode kalau hubungan profesional Nick dan Judy lagi masuk masa krisis nih. Mereka baru resmi jadi partner polisi selama 1 minggu, dan dalam 1 minggu itu aja, dua-duanya udah mulai nggak sejalan nih. Di awal film, mereka bahkan dipaksa ikut sesi terapi partner polisi, dipimpin sama Dr. Fasby, psikoterapis yang tampil super lucu tapi omongannya nyelekit banget. Adegan ruang konseling ini lucu, awkward, tapi penting banget. Dan yang menarik, para pengisi suara dan filmmakernya sendiri ngejelasin hal ini waktu sesi interview bareng Randy Martin dan Lyodra. Konflik ini sengaja dibuat sebagai jangkar cerita karena Zootopia 2 pengen ngejelasin kalau jadi partner itu nggak cukup cuma kompak di lapangan, hubungan emosionalnya juga harus kuat. Tapi semua masalah itu berubah jadi jauh lebih besar ketika satu kasus aneh muncul. Ada reptil misterius yang bikin kekacauan di kota nih. Dan disinilah film mulai buka satu fakta yang nggak pernah kita tahu dari film pertama. Dulu Zootopia punya sejarah kelam. Ternyata sebelum jadi kota mamalia modern, ada populasi reptil yang diasingkan, dibawa ke kawasan bawah tanah, disisihkan dari masyarakat, dan dianggap terlalu berbahaya buat hidup bareng mamalia lain. Mengenai karakter dan dunia barunya ini, filmmaker Zootopia 2 bilang kalau tujuan utama mereka memperkenalkan reptil dan juga hewan semi akuatik adalah untuk mendorong Nick dan Judy keluar dari zona nyaman mereka. Artinya, mereka harus menghadapi lingkungan, budaya, dan jenis makhluk baru yang otomatis bikin konflik, tantangan, dan perkembangan karakter mereka jauh lebih menarik. Jadi, kalau film pertama fokus ke prasangka umum, film kedua ini ngomongin diskriminasi historis nih, trauma kolektif, dan gimana satu kelompok bisa hilang dari peta cuma karena dianggap berbeda. Reptil ini bukan karakter random, dia punya nama, yaitu Gary the Snake, seekor viper berbisa yang jadi simbol komunitas reptil yang terluka dan marah. Lu bisa ngerasain trauma masa lalunya di setiap dialog, dia bukan sekedar villain, tapi korban sejarah yang akhirnya dibentuk jadi ancaman. Perjalanan Nick dan Judy nguber Gary ngebawa mereka ke wilayah-wilayah baru yang belum pernah kita lihat. Semua divisualin dengan detail animasi gila-gilaan. Tentunya film ini benar-benar ngasih kita pandangan baru bahwa dunia Zootopia itu jauh lebih besar, lebih kompleks, dan lebih beragam daripada yang pernah ditunjukin di film pertamanya. Ya, ngomongin soal hype filmnya, ini yang paling seru nih. Di sesi fun game bareng Randy Martin dan Lyodra, para pengisi suara Zootopia itu sempat ditanya nih, karakter siapa yang cocok kalau tinggal di salah satu kota di Indonesia. Pas Randy ngedeskripsiin kota pertama Yogyakarta, mereka langsung jawab tuh, Gary the Snake. Soalnya, kotanya hangat, pas banget sama habitatnya Gary. Momen ini nunjukin kalau vibe Zootopia emang fun banget, bahkan obrolan receh soal karakter pun bisa jadi lucu dan relate buat penonton Indonesia nih. Yang bikin film ini makin enak ditonton adalah kombinasi karakter barunya. Selain Gary, ada juga si berang-berang Nibbles Melpelsteak, Pabert Lingsley, dan tentu aja Dr. Fasby yang kayaknya bakal jadi favorit baru banyak orang. Pokoknya film ini seru banget cuy, bahkan Zootopia 2 dapat rating hampir sempurna di Rotten Tomatoes nih, dan banyak kritikus bilang ini adalah salah satu sequel animasi terbaik setelah Toy Story 3. Dan momen yang paling manis yang bikin hype Zootopia 2 ini makin kerasa di Indonesia adalah Lyodra sampai ngerayain ulang tahun Randy bareng para voice cast Zootopia 2. Seru banget gitu. Nah, kalau lu pengen lihat dunia Zootopia yang makin luas, konfliknya makin dewasa, dan karakter-karakter baru yang bikin ceritanya makin hidup, buruan tuh tonton Zootopia 2 di bioskop sebelum lu kena spoiler di mana-mana.